واضح؟ نعم أستاذ واضح أستاذ. صحيح إن شاء الله أستاذ. الصوت واضح؟ نعم إن شاء الله. Baik, siap kita mulai, Ustaz. Bisa dimulai, tafadhol Ustaz. Baik, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa sallimu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwan dan akhwat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita ada sosialisasi ya terkait program Simla ya, itu program pembelajaran bahasa Arab secara gratis ya, yang nanti bekerja sama dengan Ma'had Ummul Qura ya. Dan malam hari ini ya pembicaranya adalah Ustaz Robani ya, Afwan. Ustaz Robani. Nah, Ustaz Robani ya, beliau adalah ini nanti yang jadi pengajar di program Simla ini ya, dan beliau nanti akan menjelaskan terkait bagaimana program Simla ini, kemudian tujuannya dan juga silabusnya ya, dan yang lainnya. Kemudian nanti di akhir sesi juga kita akan berikan kesempatan bagi partisipan ya, ikhwan dan akhwat sekalian, yang mungkin ada pertanyaan terkait program Simla ini ya, maka boleh ya nanti tulis di chat Zoom atau bisa juga dengan pertanyaan secara langsung ya, nanti akan kami persilakan untuk bertanya dan nanti akan dijawab oleh Ustadz Robani Hafizahullah Ta'ala. Baik, pertama kami akan share screen dulu ya sebelum kita mulai ya, sebentar. Baik, bentar ya, filenya tadi itu tunggu sebentar. Baik. Nah, ini insya Allah yang akan jadi pokok bahasan kita pada kesempatan malam hari ini ya. Kemudian selanjutnya kepada Ustaz Robani Hafizahullah Ta'ala kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Baik. Bismillah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa usalli wa usallimu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Barakallahu fikum, saudaraku kaum muslimin, ikhwani al-muslimin. Insyaallah malam ini kita akan membahas utamanya dari program Simla ini. Pertama, Simla ini diambil dari kalimat as-safwa li'idadi muta'allimi al-lughah al-arabiyah. Itu dari Sofwa University ya. Dalam hal ini bekerja sama dengan Ma'had Ummul Qura yang ana bina saat ini. Kemudian bersama juga Al-Kashif atau Kamal Asy-Syifa. Kita mengadakan program Simla ini secara gratis, insya Allah. Itu pertama karena pentingnya dari tata bahasa Arab khususnya ya, Lughah Arabiyah, wabil khusus tata bahasa Arab atau Nahwu Shorof. Bahwa kita mengingat dua hal dalam hal ini ya, untuk kita belajar tata bahasa Arab atau Nahwu Shorof dengan sungguh-sungguh harus bisa, karena ada dua hal yang
menjadikan kita insya Allah termotivasi dan memang keharusan bagi kita untuk belajar tata bahasa Arab ya. Karena itu adalah tata bahasa syariat kita Al-Quran dan Sunnah. Pertama yaitu hukum syar'i. Hukum syariat dari belajar tata bahasa Arab atau nahwu syarab ya. Mungkin yang sudah tahu dan ini memperkuat ya, mengingatkan kembali bahwa hukum asy-syari' wujubuhu al-kifai. Wajibnya belajar tata bahasa Arab atau nahwu syarab itu wajib atau fardu kifayah ya. Ala ahli kulli nahiyatin, atas setiap penduduk ya, setiap suatu wilayah, suatu kawasan cukup satu orang atau dua orang bisa, itu sudah mencukupi. Wal aini, ini yang harus kita perhatikan ya. Wal aini, dan hukum belajar nahwu syarab itu fardu ain ala qari'it tafsir wal hadis, atas orang yang membaca tafsir dan hadis. Tentunya kita sebagai talib atau tulab dan talibat, sebelum kita menjadi penyampai ustadz, apalagi seorang ustadz ya, itu tentunya membaca tafsir dan membaca hadis. Maka hukumnya fardu ain. Ini yang harus kita perhatikan ya. Saat kita belajar syariat, saat kita menjadi talib-talibah, dan ini kewajiban setiap kaum muslimin, itu hukum belajar tata bahasa Arab itu adalah hukumnya fardu ain. Nah, maka ini yang menjadikan pertama kita harus atau bahkan ya harus termotivasi ya, untuk bisa mempelajari tata bahasa Arab atau nahwu syarab. Yang kedua, ucapan seorang ulama ya, yaitu Al-Asma'i, Imam Al-Asma'i. Beliau berkata rahimahullah, qala Al-Asma'i, inna akhwafa ma akhafu ala talibil ilmi, sesungguhnya yang paling mengkhawatirkan bagiku, kata Imam Al-Asma'i ya, ala talibil ilmi, atas pencari ilmu, atas seorang pelajar, idalam ya'rif an-nahwa, ketika dia tidak tahu akan nahwu, tata bahasa Arab, ayyadkhula fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan masuk kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rasulullah bersabda, siapa yang berdusta kepadaku, kepadaku Nabi, bukan syariat, dikatakan syariat, menambah dan mengurangi, gitu kan, secara sengaja, muta'ammidan, secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini ancaman berat ya. Rawahu Bukhari, nomor hadis 1291. Li'annahu, kata beliau, kenapa saya paling khawatir kalau terjadi seorang talib tidak paham dengan tata bahasa Arab atau ilmu nahwu, akan masuk pada ancaman hadis ini. Kenapa? Li'annahu lam yakun sallallahu alaihi wasallam yalhan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau lam yakun yalhan. Beliau tidak terjadi lahan dalam penyampaian Al-Quran maupun Al-Hadis. Lahan itu kesalahan dalam membaca, otomatis kesalahan kalau itu diharkati, kesalahan mengharkati. Karena tidak ngerti tata bahasa Arab, tidak paham nahwu syarab. Maka Rasulullah tidak lahan. Famahma ra'aita alai anhu walahanta fihi kadabata alai. Ketika kamu meriwayatkan sebuah hadis, atau ya tentunya sesuai dengan syarah ataupun Al-Quran sesuai dengan tafsir, kemudian walahanta fihi, dan kamu lahan di situ,
terjadi lahan di situ, kesalahan membaca, kesalahan mengharkati, kesalahan menyimpulkan, menerangkan, kadzabta alaihi, maka kamu dusta atas Nabi. Ini sungguh memang bisa terjadi ya, karena tidak paham dengan tata bahasa Arab atau nahwu sorof, dia tidak akan bisa menentukan mana awal kata, mana koma, mana titik. Ya, yang sudah kita tahu ya dalam kalimat itu tentu seperti itu. Kalimat itu susunan dari beberapa kata yang di situ menjadikan faidah yang bisa kita pahami, sehingga bisa penyampai memberikan faidah, yang disampaikan menerima faidah. Itulah yang ada pada Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran dan Al-Hadis tidak ada lahan. Ya. Tafsir pun yang menjelaskan ayat atau syarah yang menjelaskan hadis itu tidak terjadi lahan, karena semua bertata bahasa. Ya. Maka sungguh kita sebagai talibat ini kewajiban ya, fardhu ain, untuk kita belajar tata bahasa Arab. Maka kesungguhan di sini ya, ingat ini. Nah, terutama ingat ancaman ini. Kalau sampai kita menyampaikan, membaca Al-Quran dan Sunnah, kemudian salah, maka masuk dalam ancaman ini. Nah, kata Imam Al-Asma'i ya. Maka di sini Ana menekankan dalam program Simla ini, terutama dua yang kita jadikan, dan banyak ya lagi, termasuk diantaranya Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, ya, diantaranya beliau diceritakan kalau terjadi pada anak-anak beliau terjadi lahan dalam hal belajar ilmu syariat dan lain-lain, nah, itu lebih keras lagi, dipukuli gitu. Tentunya pukulan adab ya, bukan pukulan menyiksa, bukan. Nah, begitu. Maka kita sungguh-sungguh di sini ya. Maka di sini kita menyiapkan dalam program Simla ini mungkin yang terjadi ya selama ini merasa kesulitan dalam dalam mempelajari tata bahasa Arab atau nahwu sorof ya, karena mungkin di situ yang Ana lihat di lapangan itu tahapannya yang paling utama, belum paham akan tahapan belajarnya ya, maka di sini dalam program Simla ini kita buat tahapannya itu dari kita belajar dari bawah ke atas sampai selesai ya, sampai selesai. Ya. Itu maka di sini dalam program Simla ini insya Allah semua bisa ikut, yang memang belum pernah belajar sama sekali dari nol, belum pernah kenal itu apa itu nahwu sorof gitu ya, sampai yang juga sudah bisa ya, sudah bisa, mungkin juga sudah mahir dan mungkin kesulitan dalam menyampaikan. Dari mana saya harus memulai menyampaikan ke anak didik saya ya. Pertama kalian sudah bisa, apalagi di situ seorang ustadz, seorang dosen, seorang apapun yang di situ memang ada program menyampaikan nahwu sorof, insya Allah bisa terbantu ya. Insya Allah bisa terbantu. Karena kita susun program Simla ini dengan tadi tahapan dari dasar, sehingga yang dari nol belajar dari nol bisa, yang sudah bisa insya Allah nanti juga akan tahu batasan atau inti-inti dalam pelajaran nahwu sorof, insya Allah bismillah. Dan ini sudah Anda praktekkan ya, jadi tidak hanya teori, tapi Anda sudah praktekkan, jadi Anda praktisi dalam tata bahasa Arab ini. Yang kenapa saya sebut tadi, Anda sebut bahwa kadang-kadang terasa sulit karena tahapannya ya, tahapannya yang, karena begini, kalau kita langsung membuka Al-Jurmiyah ya, kitab yang sudah ma'ruf dikenal, kita langsung buka Jurmiyah, Mutamimah, Alfiyah, itu dalam penyampaiannya acak, dan itu bahasa Arab. Ada dua kendala yang Ana perhatikan di situ. Pertama, dari sisi bahasa dia sudah bahasa Arab. Nah, jangankan kok mikir nahwu sorofnya, mikir bahasa Arabnya saja bagi yang nol ya, atau yang setengah bisa, itu sudah pemikiran sendiri gitu ya. Kemudian yang kedua, tahapannya seperti Jurmiyah itu acak, Mutamimah juga begitu, Alfiyah juga begitu.
acak. Pada saat kita belajar dari dasar, di situ langsung ke mana? Ke i'rab, pembahasan i'rab, bahkan kalam dibahas duluan. Padahal ini kelas atas ya. I'rab dengan kalam ini sudah kelas kelas pamungkasnya istilahnya, kelas inti dari belajar nausoro, begitu. Intinya di i'rab sama kalam, gitu. Sehingga apa? Sehingga di situ sudah kesulitan karena belum apa-apa sudah belajar yang tingkat tinggi. Maka dalam program Simla ini itu kita pelajari dari dasar sampai atas dengan metode Taisiri, ya, kita sebut Taisiri memudahkan, yaitu 4 langkah aja karena inti dari Nausrof ini ada pada 4 langkah ini. 4 langkah ini. Nah, maka insya Allah dalam program Simla ini itu yang akan kita lalui insya Allah. Kemudian ya, jadi dalam kita belajar nanti dalam perjalanan program Simla ini insya Allah nanti kita runtut dengan silabus yang sudah disusun dan sudah nampak insya Allah ya di layar. Kemudian di sini itu yang pertama sebagai penjelasan dari program Simla. Jadi Simla ini adalah singkatan dari tadi yang sudah Anda sampaikan. Kemudian metodenya metode apa itu Taisiri ya, 4 langkah dan itu inti. Kemudian apa itu kita juga sudah buatkan silabus dan insya Allah kita masuk pada silabus ya. Kita bahas silabus. Kita mungkin lebih nanti pada tanya jawab mungkin ya di akhir. Sebentar Ana buka dulu. Tapi insya Allah semuanya sudah nampak ya. Sudah nampak. Kita kedua ini kita bahas silabus ya. As-Safa li'idati muta'allimi al-lugha al-arabiyah. Simla, kita singkat Simla. Silabusnya ya, silabus program Simla 26. Ini yang dimaksud 2026. Identitas ta'lim. Identitas ta'lim pertama muqarrar atau kitab yang akan kita pakai ya. Itu adalah Nahu dan Sorof, yaitu kitab Asy-Syarif. Kitab Asy-Syarif ini alhamdulillah barakallah. Alhamdulillah barakallah ya, Anda sendiri yang menyusun dan melihat dari ya kesulitan yang dihadapi dari saat praktek mengajar dan awal dari Anda sendiri belajar. Kemudian alhamdulillah menemukan konsep ini dan insya Allah memudahkan. Waktu di situ insya Allah kita 1,5 jam minimal ya, karena kita latihan ya. Setiap pertemuan insya Allah kita isi pertama latihan dan kemudian pada saat apa namanya ada libur besoknya atau sehari 2 hari kita kasih PR supaya lebih tatbiknya kita perbanyak insya Allah. Ingatkan anak. Kalau tidak dikasih tablik, ingatkan. Karena itu pengikat ya. Kalau Anda gambarkan materi itu seperti kita maku ya. Materi saat kita belajar, kita paham dengan penjelasan itu ibarat kita maku. Begitu kita tatbik, itu ibaratnya kita makunya itu kita mancepkan ya. Supaya kuat. Jadi mahir dan bisa ya,
Ya, bahkan pada tingkatan mahir kalau sering praktek. Maka dalam program Simla tidak hanya teori tapi juga praktek ya. Kemudian lama pertemuan 30 kali insya Allah. Pengajarnya insya Allah Anda sendiri. Dan ya insya Allah begitu. Standar kompetensi memahami, menguasai, dan mampu mempraktekkan metode Taisiri 4 langkah. Nah, yang pertama, langkah pertama al-usul ya. Ini merupakan inti-inti dari dasar, inti-inti nausaraf dari dasar sampai atas. Itu al-usul. Nah, kalau dari makna lafadz ya dasar ya. Berapa dasar? Dasar-dasar nahu yaitu isim, fi'il, dan huruf. Jadi nahu itu sungguhnya dasarnya itu hanya pada 3 ini. Hanya pada isim, fi'il, dan huruf. Seluruh bahasa Arab itu ada pada 3 ini dasarnya. Nah, maka ini memang apa ya? Harus dia kasih betul ya. Pondasinya ini harus dikuasai betul. Karena nahu sorof tata bahasa Arab akan berangkat dari sini. Dari isim, fi'il, huruf ini. Jadi kalau rumah itu dasarnya, pondasinya. Kalau apa itu pohon, akarnya. Akarnya. Ini ada pada 3 ini. Kemudian langkah kedua, anwa'ul usul, macam-macamnya usul. Jadi yang kita bahas berarti macam-macamnya isim, fi'il, dan huruf. Itu. Jadi setelah kita mempelajari dasarnya, atau bahwa semua kata dalam bahasa Arab itu masuk pada 3 ini, isim, fi'il, dan huruf. Itu sangat dasar. Ini harus mahir membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ya, terutama isim dan fi'il. Ya, karena 2 ini yang kadang-kala agak jumbo ya bahasa Jawa ya, jumbo, agak samar. Ya, kadang-kala kelewatan di sini. Nah, kalau sudah kelewatan, misalkan isim dibilang fi'il, nah, tentu ke atasnya bingung. Gitu ya. Kalau huruf itu hanya pengikut aja. Karena memang hanya ada 3. Jadi huruf itu paling mudah. Kalau itu bukan isim, bukan fi'il, ya sudah huruf. Karena 3 ini ya. Kemudian anwa'ul usul, macam-macamnya usul. Nah, di sini berarti macam-macamnya isim, fi'il, dan huruf. Jadi isim itu tidak hanya satu. Jadi ada banyak, ya isim paling banyak ya. Dalam usul itu, macamnya usul yang paling banyak isim. Kurang lebih ya, antara 15 lah. 15-17 macam isim. Baik. Kemudian kalau fi'il hanya ada 4 fi'il itu. Kalau disederhanakan macamnya fi'il itu hanya ada 2. 4 itu fi'il madhi, mudhari', amr, nahi. Jadi seluruh bahasa Arab fi'il itu hanya ada 4. Ini batasan namanya. Insya Allah lebih jelas pada saat kita belajar nanti. Ini hanya pengantar aja, silabusnya aja. Kalau disederhanakan sebetulnya fi'il itu hanya 2, madhi dan mudhari' ya. Karena fi'il amr dan nahi itu dari fi'il mudhari'. Dari fi'il mudhari'. Baik, insya Allah yang sudah bisa memahami ini dan anak harap tahu nanti apa namanya batasan-batasannya, inti-intinya sehingga lebih memudahkan lagi untuk belajar dan menyampaikan. Langkah ketiga i'rab. Nah, i'rab ini inti dari pelajaran nahwu sorof. Jadi kalau sudah masuk ke langkah 3 dan bisa menguasai i'rab ya sudah itu bisa nahwu sorof. Ya, karena inti dari nahwu sorof ini ada pada i'rab. Inti awal ya. Nah, itu memahami perubahan-perubahan akhir kata. Jadi setiap kata dalam bahasa Arab kalau sudah disusun kalimat atau kalam bahasanya dalam tata bahasa Arab ya, nahwu sorof, sudah ditata jadi kalimat, maka di situ akan berubah-ubah. Ya. Kalau yang nampak, yang mu'rab ya, yang bisa di-i'rab, yang berubah itu bisa dhamma, bisa apa itu namanya, bisa fathah, bisa kasrah, bisa sukun, begitu. Nah, begitu dalam bahasa Arab. Tapi juga ada perubahan lain ya, tanda-tanda yang lain juga ada. Itu begitu. Kalau sudah paham ini inti dari pelajaran nusorof. Pelajaran nusorof untuk mengetahui itu. Dan ini yang nantinya kita akan tahu dengan i'rab itu mana awal kata, awal kalimatnya, mana tengah, mana koma, mana titik. Nah, kebanyakan kadangkala seseorang itu dalam mempelajari dan menyampaikan ketika jadi tolibat atau ketika akan jadi ustadz mengajar itu kadangkala bisa salah menyimpulkan karena ya nggak ngerti tata bahasanya, nggak ngerti i'rabnya ini terutama. Nah, ya terutama ya
Karena dalam i'rab ini nanti akan paham seperti hanya posisi ya. Posisi fa'il, posisi maf'ul itu akan bisa dipahami nanti. Nah, sehingga sangat memudahkan untuk kita memahami satu kalimat, satu kalam ya. Itu langkah ketiga. Langkah keempat ini juga buah kalau Anda gambarkan. Ini buahnya ya, buah dari pelajaran nahwu sorof yaitu kalam. Kalam itu kalimat dalam bahasa kita. Kalimat itu dari beberapa kata yang disusun menjadi satu pengertian yang memberikan faedah. Yang menjelaskan, yang menyampaikan dia faham dengan kalimat itu, yang mendengar juga faham dengan kalimat itu. Ya kan? Sehingga menjadikan satu kesimpulan yang bisa dipahami. Seperti halnya mungkin Ana saat ini menyampaikan bisa dipahami. Nah, itulah kalam. Gitu. Ini buahnya. Kalau Anda gambarkan ya, gambarkan secara global untuk 4 langkah ini, untuk usul dan anwa'ul usul itu bahan baku. Kalau itu Anda gambarkan pabrik gitu ya, nah, pabrik atau perusahaan. Jadi usul dan anwa'ul usul itu bahan bakunya. Nah, bahan bakunya. Kemudian i'rab ini pabriknya. Jadi usul ini ketika dimasukkan pabrik diolah oleh i'rab ini. Kemudian kalam ini jadi produknya. Nah, produknya, kalam itu produknya, hasilnya. Nah, ketika kita apa namanya berhasil memahami kalam ini, ya, itulah inti dari pelajaran nahwu sorof. Itulah inti dari pelajaran nahwu sorof. Ya. Nah, maka ya, di sini itu. Jadi 4 langkah ini kita akan mencari dari dasar, tengah, atas sampai hasil ya produknya nanti. Nah, dan itu di sini juga pengantarnya, pengantar kitabnya itu pakai bahasa Indonesia ya. Ini kebetulan tadi Ana mau tampakkan ininya, laptop ini apa itu nggak bisa masuk Zoom, jadi qadarullah. Jadi ini hanya disampaikan secara lisan saja bahwa Afan ya, Afan bahwa pengantar pengantar dari Asyarif ini, kitab Asyarif ini memang Ana taruh bahasa kita sendiri ya, bahasa Indonesia pengantarnya. Cuma kaidah-kaidah dari Jurmiyah, Mutamimah, Alfiyah. Jadi ini inti-inti nahwu sorof yang diambil dari kitab Jurmiyah, Mutamimah, Alfiyah. Artinya dengan ini kalau ini sudah dikuasai, sudah bisa insya Allah membaca Jurmiyah, Mutamimah, Alfiyah itu sangat mudah ya. Nah, apalagi sudah bisa memang apa itu membaca Arab gundul ya. Kemudian metode pembelajarannya itu Ustadz, Tolib, dan Tolibah yang ditunjuk membacakan materi, Ustadz menjelaskan dan tamrinat ya latihan. Jadi kita nanti pada saat KBM, pada saat taklim itu anak sendiri mungkin baca kalau itu mungkin kesulitan ya, kesulitan anak bantu baca. Tapi yang jelas yang di sini anak harapkan bagi semua peserta baik tolib maupun tolibah ya itu ketika pelajaran nanti supaya aktif, anak harapkan aktif. Ketika ditunjuk untuk membaca ya bisa membaca ya, walaupun hanya bahasa Indonesianya kalau memang bahasa Arabnya belum. Tapi kalau sudah bisa bahasa Arabnya itu asan ya. Mulai berani ya, mulai berani menyampaikan. Nah, jadi tidak ada istilah apa namanya saya malu, saya apa ya. Tapi anak harapkan mungkin ya supaya ini untuk misalkan nanti dari Tolibah mungkin hanya suara saja. Jadi tidak apa namanya tidak membuka zoomnya ya, mungkin hanya suara supaya tidak ya tidak supaya baik insya Allah. Kemudian kalau ya Anda sendiri juga begitu, Ustadz menjelaskan ya insya Allah poin-poin yang di situ perlu Anda jelaskan dan batasan-batasannya atau inti-intinya itu insya Allah Anda sampaikan. Ya, itu.
Ini pertama mengurangi apa namanya supaya aktif. Ya, metode pembelajaran aktif ya. Itu diantaranya ya nanti peserta yang banyak membaca. Banyak membaca. Insya Allah lebih perhatian. Kalau hanya ustadz yang membaca, ya malah santai-santai. Bisa jadi begitu kan. Kemudian media belajar atau kitab referensinya, yaitu kitab Asy-Syarif. Situ kitab inti-inti pembelajaran Nahwu Shorof diambil dari kitab Al-Jurmiyah, Mutamimah, dan Alfiyah. Baik, itu insya Allah. Kemudian timeline pembelajaran ya. Apaan? Kalau bahasa Inggris Anda salah membaca, ya dimaafkan ya. Karena yang belajarnya bahasa Arab dan bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris bagi Anda ya lebih sulit daripada bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu lebih mudah bagi Anda. Baik. Nah, ini ya apa urut-urutannya belajar lah. Begitu ya. Pertemuan pertama kita membahas langkah pertama yaitu al-usul, pengenalan isim fi'il huruf. Itu ada halamannya juga, halaman 6 sampai 14 ya. Kemudian pertemuan kedua sampai ketujuh kita sudah masuk pada langkah kedua, yaitu membahas anwa'ul usul, macam-macamnya isim masih. Kemudian ada latihan 2 dan 3. Halamannya di situ ada, sudah tercantum ya. Kemudian pertemuan ke-8 sampai 9 langkah kedua masihan, yaitu membahas masih anwa'ul usul, tapi di sini macam-macamnya fi'il. Ya. Kemudian latihan 4, pertemuan ke-10 langkah kedua masihan anwa'ul usul, macam-macamnya huruf ya. Macam-macamnya huruf. Jadi kita bahas satu persatu ya. Ini yang ana maksud langkah. Kadang-kala kesulitan di sini. Belum tahu usulnya, belum tahu apa itu isim fi'il huruf, belum tahu macam-macamnya isim fi'il dan huruf, sudah belajar i'rab. Dari mana? Di sini yang agak kesulitan kebanyakan ya. Kemudian kitab kedua, jadi kitab Asy-Syarif itu ada dua, kitab pertama dan kitab kedua ya. Kitab kedua, pertemuan ke-11 sampai 20 langkah 3, yaitu membahas i'rab, sudah masuk balik i'rab, ini inti dari Nahwu Shorof, itu yang sudah dijelaskan ya. Dan latihan 5, halaman 2 sampai 62. Kemudian pertemuan ke-21, 22, langkah keempat, kita membahas kalam, ini buah. Ini yang kita cari gitu lah. Nah, jadi belajar Nahwu Shorof itu intinya membahas kalam ini. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah sudah berupa kalam. Ya. Al-Quran sudah berupa kalam, ya, ayat-ayat kalamullah. Gitu ya. Dan di situ tidak terjadi lahan. Ya. Kalau terjadi lahan berarti nggak ngerti tata bahasanya. Di antaranya ya, nggak ngerti tata bahasanya. Nggak paham dengan tata bahasanya. Kemudian Al-Hadis juga begitu. Tafsir yang menjelaskan ayat juga begitu, bahasa Arab, kalam berupa kalam 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 begitu. Ini yang kita cari, yang akan kita pelajari, dan buahnya ini yang harus kita pahami betul dan kemudian kita praktekkan. Sarah juga begitu ya, sarah hadis sama, itu sudah bahasa Arab dan di situ apa itu namanya berupa kalam-kalam ya, kalam-kalam penjelasan para ulama salafus saleh ya. Baik. Kemudian pertemuan ke-10 pertemuan ke berapa ini? Kedua tiga ya. Pertemuan kedua tiga itu penyempurnaan, mungkin ada pertanyaan dan lain-lain yang harus ditanyakan, mana yang harus dijelaskan yang kurang paham secara ini ya, secara umum. Jangan nggak paham semua, kalau nggak paham semua lah dari awal lagi ya. Jadi ini yang dimaksud penyempurnaan itu adalah yang kurang dipahami apa dan lain-lain. Kemudian latihan-latihan di situ. Untuk menghadapi ikhtibar ya. Pertemuan ke-24 sampai 26 kita ikhtibar teori dan praktek. Dan insya Allah nanti kita sampaikan rincian dari teknisnya, ikhtibar teori dan praktek.
Kemudian pertemuan 27 sampai 30 terakhir ya, kan 30 kali pertemuan ya. Bimbingan dan latihan baca Arab gundul bagi tolib tolibah dengan nilai kelulusan minimal jayid ya. Ya, kita apa namanya buat nilai itu ada lima nilai ya, 5 tingkatan nilai. Jadi di situ ada makbul, pertama makbul, kemudian jayid, insyaallah di atasnya, kemudian jayid jidan, yang ketiga, tingkatan yang ketiga, yang keempat jayid jidan murtafe, kemudian paling teratas mumtaz ya. Kita tidak ngasih mumtaz murtafe, tidak. Nah, terakhir mumtaz. Nah, mumtaz poin-poinnya insyaallah menyusul dijelaskan. Ya, jadi yang makbul ya masih belum, berarti kategori belum ya bisa ngikuti program selanjutnya. Nah, program berikutnya bisa ikut lagi ya. Kalaupun angkatan pertama belum selesai, belum puas, ikut lagi, tafadhol ya. Dan ingat tadi ya, kewajiban dalam mencari ilmu wajib fardu ain untuk bisa nausorob. Jadi yang kita ambil, yang kita ajak untuk bimbingan belajar apa itu membaca Arab gundul yang sudah jahit ke atas ya. Mungkin ada sedikit loh kok cepat sekali, artinya itu kan kurang lebih 4 hari ya, kurang lebih 4 hari kita bimbingan itu ya, karena kalau sudah jahit ya, minimal jahit, insya Allah sudah bisa bahasa nausoro, otomatis bisa bisa i'rab dan bisa kalam, bisa i'rab dan bisa kalam. Nah, kalau sudah bisa itu berarti bisa mengharkati huruf terakhir. Setiap kalimat yang sudah disusun jadi kalam, dia bisa menghargai huruf terakhir, itu yang penting. Itu yang penting. Kalau awal dan tengah itu pakai sorof. Lah, sorof itu sudah pakem harkatnya. Ya, maka di dalam program Simla ini hanya dasar nausorof aja, sorof aja yang diajarkan supaya tahu. Kalau dasar sorof ini untuk fi'il ya, untuk fi'il khususnya, dasarnya seperti ini, apa namanya, alurnya sama, harkatnya sama. Jadi untuk mengharkati awal dan tengah itu pakai sorof. Maka di sini kita sudah hidup di zaman yang serba enak. Kita tidak menekankan juga belajar secara sungguh-sungguh sorofnya, tidak. Jadi awal bisa dibantu dengan kamus, mujam ya. Bisa dibantu dengan mujam. Kecuali yang memang kesulitan bisa buka sorofnya. Karena apa? Rata-rata kamus itu sudah sorofnya sudah apa namanya, sudah selesai sorof, maksudnya harkatnya itu. Biasanya kalau ada kamus itu ada harkatnya, itu harkat awal dan tengah sudah ada, dan itu sudah sorof, karena sorof itu tinggal plak kalau bahasa Jawa. Harkatnya nggak akan berubah, nggak seperti harkat terakhir, lafaz terakhir, dhamma, fathah, kasroh. Ketika seseorang sudah bisa nahu sorof, bisa nahu ya, otomatis bisa irob, otomatis bisa mengharkati huruf terakhir, ya sudah itu inti ya, itu yang penting. Kalau huruf awal dan tengah itu sudah pakem, nggak berubah. Ya, itu sesuai dengan sorofnya. Rata-rata penyusunan kamus itu sudah sesuai dengan sorof. Maka awal kita dibantu, kita hanya mengetahui sorof dasar, kemudian kita insya Allah nanti dibantu dengan mujam. Kemudian ya pada pada saat kita melewati kalimat yang di situ mungkin uh, 5 ke atas ya, khumasi, rubai, khumasi, sudasi. Nah, itu mungkin sambil kita buka sorofnya. Gitu aja. Supaya lebih mudah, supaya tidak terkesan sulit. Nah, awal itu nggak apa-apa, dibantu mujam dulu. Kemudian bertahap, itu bisa belajar sendiri. Karena itu dengan hafalan itu bisa sorof. Ya, dengan hafalan. Dengan hafalan, karena itu sudah pakem gitu. Kalau sudah hafal wazannya, maka mauzunnya itu tinggal ngikuti gitu. Nah, jadi sangat mudah kalau sorof sebetulnya. Dibantu mujam pun bisa, kamus pun bisa ya. Maka kita menekankan di sini ya, pada 4 hari itu untuk kita, terutama di nahwunya, di i'rabnya itu, kemudian penyusunan kalamnya kita lihat di situ. Nah, kemudian untuk sorofnya, untuk mengharkati huruf awal dan tengah, nah itu kita dibantu pakai kamus dulu ya, supaya tidak antum-antuna tidak terasa, tidak terkesan sulit. Nah, karena menghafal itu juga perlu
perlu waktu ya. Perlu waktu. Jadi sambil belajar kita dibantu kamus dulu untuk sorofnya, untuk mengharkati awal dan tengah. Insya Allah begitu. Kemudian Afwan ini. Nah, Afwan. Kemudian yang terakhir, jadi nanti sistem penyampaian apa itu namanya dalam belajar kita nanti insya Allah materi kitab Asy-Syarif insya Allah kita tampakkan di layar ya, kita tampakkan di layar dalam belajar nanti. Jadi nampak di layar itu di layar HP jenengan semua atau yang pakai laptop di layar laptop bisa menyemak di situ, bisa mencatat. Kemudian insya Allah disiapkan apa itu rekaman yang nanti insya Allah di linknya di share ke grup. Jadi kalau jenengan ketinggalan dalam mencatat dan lain-lain bisa nanti lewat rekaman ya, bisa diulang-ulang itu dengan rekamannya itu. Pokok ya kan ada masa liburnya kan kita dalam satu pekan hanya 3 kali pertemuan. Yang 4 hari itu bisa untuk murojaah atau belajar kembali ya. Dan Bu apa namanya itu jadi disiapkan rekaman itu tujuannya kalau nanti ketika pertemuan saat melayar di layar mencatat apa itu namanya tidak apa ya tidak nutut ya apa bahasa. Jadi mungkin ketinggalan mungkin apa kurang apa maka disempurnakan dengan apa itu dengan rekaman. Jadi rekamannya nanti di share insya Allah oleh teman-teman dari BEM As-Sofa ya. Kemudian bagi yang berminat untuk kitab aslinya, jadi memang kita siapkan untuk pemesanan nanti bisa menghubungi panitia yang dari teman-teman BEM Sofa ya. Insya Allah diumumkan di grup untuk yang pengen yang asli. Tidak harus tapi apa namanya kalau ada yang berminat ya silakan untuk jadi nanti materi semua ya kitab Asy-Syarif itu nanti akan penyampaian itu akan runtut disampaikan di apa di layar juga gitu ya berurutan di layar begitu. Kemudian kalau misalkan kok ketinggalan dan lain-lain ada rekaman ya, untuk bisa mencatat karena ini hanya inti-inti ya inti-inti insya Allah kalau paham apalagi yang sudah bisa ya insya Allah tidak banyak catatannya tapi kalau memang berminat untuk itu ya silahkan untuk kitab aslinya itu silahkan nanti insya Allah akan diatur oleh teman-teman BEM Sofa ya. Tapi insya Allah seperti itu dari Ana dan mungkin tadi sudah disebutkan oleh moderator Ustadz Adi bin Salamet ya. Itu insya Allah Ana sendiri mungkin tambahannya supaya kenal ya kenal Ana sendiri ya nama tadi kesebut sebagian ya. Nama lengkap Ana Ismul Kamil itu Ahmad Robbani. Kemudian Ana juga saat ini membina apa itu di Pondok Ma'had Ummul Qura yang Ana rintis ya Ana rintis sendiri dibantu teman-teman sebagian ya. Masih perintisan insya Allah mudah-mudahan dengan doa dari panjenengan semua yang ikut program Simla ini mudah-mudahan apa itu namanya Pondok Ma'had Ummul Qura bisa berkembang dengan baik ya, bisa berkembang dengan baik. Di Ma'had Ummul Qura tidak hanya mengajarkan tata bahasa Arab. Ini memang program unggulannya ya.
belajar 30 kali pertemuan atau 30 hari bisa itu dalam belajar nausoro dan juga baca Arab gundul tadi. Kemudian ilmu ulum syariah lainnya itu kita ajarkan juga di situ mulai dari SD sampai SMA dan tak terhingga ya, tertiga. Itu kalau yang saat ini sudah berjalan. Kemudian untuk lain-lainnya, insya Allah bisa ditanyakan ke admin apa itu teman-teman BEM Sofa. Insya Allah bisa nanti bisa bertanya ke Ana yang kurang dari informasi ini ya, biografinya lah. Itu titelnya dari mana atau apa mungkin penasaran begitu ya. Insya Allah tanya sama teman-teman Sofa ya. Atau apalah, terserah. Yang penting jenengan semua sampean atau jenengan semua bisa semangat belajar ya, sangat belajar karena tadi dua saya ingatkan ya hukum syar'i sama salah satu dari kaul dari pendapat seorang imam ya, Imam Al-Asma'i. Baik, barakallahu fikum. Sebelum mungkin dari teman-teman BEM Sofa menambahi, mungkin ada pertanyaan. Tafadhol. Baik, Induk. jazakumullah khairan atas penjelasannya dari Ustaz Ahmad Rabbani, Hafizahullah Ta'ala. Nah, asatidzah sekalian, kita masuk ke sesi akhir dari pertemuan kita malam hari ini, yaitu sesi tanya jawab. Ada dua cara ya. Bagi yang mau bertanya secara langsung, maka silahkan raise hand atau angkat tangannya. Kemudian nanti akan kami buka mic-nya dan kami persilakan untuk bertanya ke Ustadz Ahmad Robani, Hafizahullah Ta'ala. Dan bagi yang bertanya secara tertulis, maka bisa dituliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom. Di kolom chat Zoom. Nanti akan kami bacakan dan juga akan dijawab oleh Ustadz Ahmad Robani, Hafizahullah Ta'ala. Baik, yang pertama sudah ada yang angkat tangan dari Akhi Rani Saputra. Tafadhol. Nah, Ustaz. Uh, Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ya Ustaz, ini ada pertanyaan Ustaz. Untuk waktunya belajarnya kapan Ustaz ya? Waktu belajar kita Zoom-nya itu Ustaz. Dan sebelumnya Ana pun sangat bersyukur sekali jazakallahu khairan dengan adanya program ini Ustaz. Karena seperti kami yang belajar sudah berumur ini jadi terbantu gitu Ustaz. Tidak seperti anak-anak sekarang Ustaz. Itu dia Ustaz. Dan mungkin yang mau bertanya yang ingin Anda tanyakan tentang waktunya kapan Ustaz, untuk belajar Ustaz. Ya Ustaz. baik. Waktunya insya Allah sudah seperti di mana? Di flyer ya. Itu jam jam 20 WIB, jam 8 malam. Kemudian tadi Ana juga banyak yang sudah belajar yang sudah bahkan usia pensiunan ya. Usaha apa namanya? Sudah usia pensiun. Sudah pensiun beliau-beliau. Itu karena kesemangatan alhamdulillah lah. Alhamdulillah bisa. Ya. Insya Allah memudahkan nah, ini ya. Ya. Maka ini juga sekarang ada ya, ada beberapa jamaah kaum muslimin yang juga minta ya jamaah masjid, salah satu masjid di sini minta diajarkan itu beliau sudah usia-usia sudah di atas 50 ya, 50 bahkan mungkin ada yang 60. Ya. Ya alhamdulillah dari awal ya alhamdulillah terusan. Apalagi antum insya Allah masih umur 40, 30, apalagi masih 20 ya. Itu harus semangat. Tadi Anda juga lihat di grup juga ada yang 14 tahun ya. Alhamdulillah. Ini generasi kita ini. 14 tahun semangat. Insya Allah antum bisa ya. Antum-antumnya bisa. Baik Ustaz. Baik, Nah, nah, Ustaz. tafadhol, ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Silahkan. Bisa resen ya. Nanti kami buka mic-nya atau angkat tangan ya. Baik, sambil menunggu, mungkin nanti ada yang mau bertanya secara langsung, kita lihat ke chat Zoom. Ustadz Afan mau tanya, setelah mengikuti Simla dari awal sampai akhir dengan antusias, apakah outputnya ya atau hasilnya ya atau hasil keluarannya itu bisa membaca kitab gundul? Tafadhol Ya, Ustadz Ahmad Robani, Habibullah Ta'ala.
Tadi sudah dijawab di silabus ya, sudah kita bacakan juga bahwa tujuan akhir kita memang kepingin semua yang lulus, terutama yang jahit ya, jahit ke atas. Kalau yang makbul mungkin pertimbangan nanti, karena makbul ini ya setengah-setengah lah, setengah-setengah. Jadi kalau yang jahit ini sudah bagus ya, insya Allah jahit ke atas. Memang kita tuju untuk bisa outputnya itu memang itu gitu loh. Bisa membaca Arab yang tidak berharkat. Karena sarah tafsir semuanya rata-rata tidak diharkati ya, kecuali yang sudah diharkati. Itu yang kita tuju memang. Ya. Dengan bimbingan terakhir tadi ya sudah dijelaskan di silabus dan insya Allah memahami itu tata caranya. Ya. Baik, insya Allah itu Ustaz. Baik, Nah, nah. Kemudian kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Afwan Ustaz, apakah kita dapat kitab PDF-nya? Afwan Ustaz. tadi sudah Apa? Tafadhol. Mungkin mungkin ini telat masuk Ustaz, atau mungkin tadi sinyalnya kurang jadi kurang jelas. Tafadhol Ustaz. jadi memang kita dalam pembelajaran ini kita tampakkan nanti di layar jenengan, di layar HP ya kalau pakai HP, di layar laptop jenengan bisa lihat ya, bisa lihat materi yang disampaikan dan bisa mencatat di situ. Kalau misalkan ketinggalan belum mencatat, tidak ada rekaman, ada rekaman ya. Nah, kemudian untuk PDF memang kita tidak siapkan PDF, jadi kita siapkan kitabnya. Jadi yang berminat tidak dipaksa, tidak harus juga. Nah, yang berminat, tafadhol, silahkan bisa menghubungi pemesanannya nanti dari teman-teman BEM Sofa ya. Baik Ustaz. Nah, baik ini ada yang angkat tangan ya, mau bertanya secara langsung. Tafadhol kepada Akhi Abi Pamungkas. Silahkan. Baik Ustadz, jazakumullahu khairan atas terselenggaranya program ini Ustadz sebelumnya. Afan, Waalaikumsalam. Ana izin bertanya Ustadz untuk terkait kitab apabila ternyata disediakannya versi fisik Tuh, untuk berbayar ataupun apapun itu, Hasan mungkin saran kalau misal mau di PDF berbayar pun lah baksa Ustadz karena kebetulan Ana itu lebih suka belajar menggunakan untuk sekarang ya Ustadz, menggunakan PDF Ustadz, biar bisa langsung coret-coret. Kemudian untuk yang pertanyaan kedua itu terkait sertifikat akhirnya ini apakah bisa untuk menjadi penunjang Ustadz untuk pendaftaran-pendaftaran kuliah atau di luar negeri gitu Ustadz. Syukran Ustadz. Jazakumullah khairan. Baik. Nah, baik Ustaz Ahmad Robani. Jadi ada dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah karena tadi disediakannya kitab fisik bagi yang mau memesan ya. Kemudian untuk kitab fisik ini berbayar. Kemudian Akhi ini menanyakan apakah tidak bisa untuk diadakan pengadaan PDF tapi berbayar. Ya. Berbayar tapi PDF. Ya, jadi PDF-nya tetap tersedia tapi berbayar. Itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah nanti hasil dari program ini kita dapat sertifikat dan apakah sertifikat ini bisa sebagai penunjang ya berkas untuk kuliah dan yang lain. Tafadhol Ustaz. Bagaimana? Data Matrobani, silakan. Nggak dibuka Ustaz, mic-nya Ustaz. Apa? Mic-nya belum dibuka Ustaz. Baik. Terdengar Ustaz? Iya, terdengar Ustaz. Tafadhol, Nah, silakan. jadi apa tuh namanya untuk yang PDF kita tidak siapkan untuk sementara ini. Jadi memang kita siapkan fisiknya untuk fisiknya. Kemudian yang kedua apa tadi? Sertifikat Ustaz. Apakah sertifikat kelulusannya ini bisa jadi berkas kayak penunjang untuk kuliah dan yang lainnya? Nah, insya Allah kalau sertifikat, insya Allah kita kan juga sudah di bawah yayasan ya, Ummul Qura, Mahat Ummul Qura juga sudah di bawah yayasan. Jadi insya Allah itu bisa dipakai insya Allah bismillah ya.
Ya karena kita resmi kan, kita resmi. Gitu. Kemudian mungkin lebih jelasnya juga dari Sofa, kalau dari MUQ sendiri, kita mengeluarkan sertifikat MUQ juga, ya kita punya yayasan, jadi resmi. Nah, maka bisa insya Allah dipakai untuk kelanjutan atau sesuai keperluan ya. Kalau dari Sofa mungkin ada tambahan, tafadhol. Eh, dari sofa ya, dari BEM maksudnya Ustaz ya, Ya dari BEM, dari BEM. dari BEM Nah, ya. nanti ya Dari BEM eh kita tanyakan ke ini dulu ya, ke penanggung jawab ya. Karena Ana sendiri nggak bisa jawab pertanyaan tersebut ya. bisa Baik, langsung juga yang Ustazah Laila hadir. Hadir Ustazah. Ustaz. Nah, 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 tafadhali Ustazah. Afwan bisa diulang pertanyaannya Ustaz? pertanyaan Ustaz yang tadi. kedua, kalau yang pertama tadi udah jawab Ustaz Robani. Pertanyaan Pertanyaan kedua oke. tentang sertifikat. Sertifikat itu sertifikat kelulusan dari program IMLA itu apakah bisa jadi penunjang untuk pendaftaran kuliah dan kerja misalnya dan lain-lainnya. Tergantung ya. Tergantung instansi yang dituju gitu. Kalau ke instansi pemerintah biasanya dia membutuhkan lembaga terakreditasi, semisal BNSP gitu. Cuman kalau di lembaga non pemerintah itu bisa. Karena sertifikat dari SIMLA ini sifatnya adalah sertifikat keikutsertaan yang di situ menerangkan bahwa peserta mengikuti SIMLA sebanyak 30 JP, 30 jam pelajaran gitu. Kemudian di situ juga nanti ada eh, keterangan apa namanya? Peringkat ya, peringkat seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Ustaz. Baik, nah jazakumullah khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan untuk Eh, pertanyaan. Baik, nah, Afan Ustaz, nah untuk silakan. Nah, sertifikatnya berarti yang ngeluarin dari MUQ ya, atau gabung ini dari Simla, dari BEM Sofa sendiri nih. betul Gabung. Ustazah. Digabung. Dari merger berarti dari 3 ya. Berarti udah resmi dong. Kalau resmi, ini resmi apa nih maksudnya nih? Untuk menjadi kayak berkas tambahan untuk mendaftar di luar negeri, Ustazah Afan. Untuk di Bisa, insya STS Allah. atau Tapi biasanya kalau untuk luar negeri itu kan dibutuhkan bilingual ya. Ustaz. Ustazah. Sedangkan kalau yang dari Simla ini kurang lebihnya nanti bahasa Indonesia ininya apa? eh, Sertifikatnya itu. Cuman kalau mau disertakan itu insya Allah bisa. Tapi biasanya antum disarankan untuk diterjemahkan dulu, terjemah tersumpah. Seperti itu. Baik, Ustazah. Bisa, Jazakillah bisa. Insya khair. Allah. Wa'alaikum. Baik, nah, alhamdulillah jelas ya. Kita lanjutkan kalau begitu. Ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Ustaz Afan. Izin bertanya untuk harga kitabnya berapa ya? Nah, kita cek ya. Tadi sepertinya sudah ada linknya. Nanti Anak cek dulu. diumumkan Ustazah, kok Ustaz, diumumkan di grup aja. Oh Baik, ya. Atau kalau malam coba Ustazah ini dijawab atau ini enggak? atau apa namanya di share dulu ke grup atau gimana? Tafadhali. Nah, Baik, baik. Nah, berarti infonya nanti bisa dicek langsung di grup ya, untuk terkait harga kitab dan yang lainnya ya. harga Nah, kitab bisa sambil dibahas ya. Kitabnya ini terdiri dari dua kitab, satu bundle dua kitab. Itu dikenakan biaya cetak dan pengemasan sebesar 60.000. Tapi itu di luar biaya kirim. Tuh, nanti mahasiswa diminta untuk ngecek ongkir secara mandiri di eh, website Lion Parcel. Nanti transfer biaya buku ditambah biaya ongkir ke rekening yang diarahkan. Sebentar ya, Nasir ya. Seperti itu. Tafadhol, pertanyaan lanjutnya. baik.
Nah, info terkait pemasanan kitab sudah di-share ya oleh saya, maka kita lanjutkan ke pertanyaan yang selanjutnya. Baik, sebelum melanjutkan pertanyaan yang ada di chat ini, sudah ada yang angkat tangan. Kita persilakan dulu. Tafadhol Ukti Nadia, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Yang saya tanyakan di sini Ustadz, tadi kan telah dijelaskan bahwa program Simula ini kan selama 30 hari ya, kalau nggak salah ya. Betul, 30 hari. Kalau misalnya udah selesai 30 hari, apakah ada program 20 untuk Mbak, selanjutnya? Afwan, itu 30 kali ya Ibu ya. Oh, 30 kali ya. 30 kali. 30 30 kali pertemuan. pertemuan. 30 kali pertemuan, bukan 30 hari ya. Oh iya, iya. Kalau misalnya udah selesai 30 kali pertemuan, apakah ke depannya itu ada program pembelajaran lagi selanjutnya atau gimana? Baik. Nah, Tafadhol Ustaz Ahmad Rabbani, kami Baik. persilakan. Jadi kita melihat nanti setelah setelah selesai 30, terutama pada saat kita membimbing tata bahasa Arab ini, membaca Arab gundul, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, dan kita musyawarah insya Allah terus dengan ya, teman-teman dari BEM Sofa. Kalau Anda sendiri berharap program ini terus lanjut ya untuk kesinimbang tapi kita nanti ngelihat di akhir ya, di akhir Ibu. Jadi nanti kita lihat seperti apa hasilnya, seperti apa juga efektif kita belajar secara online seperti ini. Kira-kira dari komentar dari para peserta juga seperti apa, ya, itu yang jadikan insya Allah pertimbangan. Khususnya bagi Anda sendiri. Kalau Anda sendiri insya Allah berharap terus. Kenapa? Karena ini program yang sangat dibutuhkan ya, sangat dibutuhkan. Baik. Tapi pertimbangan anak dari nanti setelah angkatan pertama ini sudah selesai, nanti kita jadikan pertimbangan termasuk dari masukan-masukan dari para peserta semua. Baik, nah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian tadi sepertinya ada satu lagi yang angkat Dari tangan. Ustazah Laila mungkin. Gimana? Kalau untuk waktu pembelajarannya itu biasanya sekitar jam berapa ya? Karena aku kan di Maluku ya, jadi mungkin kemungkinan beda 2 jam gitu. Waktu Tadi pembelajaran sudah ya bisa dilihat di layar ya, ada jam 8 WIB. 8 malam WIB. Tadi mau pertanyaan apa yang diarahkan ke Ana? Ustadz tadi? itu yang pertama Ustaz. Jadi program ini kira-kira kalau sudah 30 hari, betul tadi. Oke. Ya, maksudnya terus program Simula ini kalau sudah selesai, apakah ada program tingkat lanjutnya setelah ini atau bagaimana? Maksudnya seperti apakah program sekali Iya. selesai atau ada tingkat lanjutnya lagi? Begitu. Taib. Pada dasarnya seluruh program yang BEM Safwa adakan itu program berkelanjutan. Jadi biasanya kita melihat kebutuhan para peserta gitu. Kita melihat kebutuhan umat. Jika sudah selesai 30 pertemuan ini, kemudian kita melihat peserta masih antusias dan masih sangat membutuhkan level selanjutnya, insya Allah kita akan adakan, Ustadz. Baik, nah, jazakallahu khairan. Jadi kita melihat dulu bagaimana kondisinya dan juga dan yang lainnya. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Nah, kemudian kita bahas ya, kita diskusikan. Setelah itu maka kita berikan kesimpulan. Tentu juga kita menerima masukan dan saran dari asatidzah semuanya. Baik, Tafadhol sudah ada yang angkat tangan lagi. Kami persilakan kepada Akhi Riza ya.
Riza Karyadi. Nah, tafadhol. Nah, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Anda ucapkan jazakumullah khairan atas ilmunya yang Waalaikumsalam. diberikan oleh Ustaz. Ustaz, izin bertanya Ustaz untuk terkait untuk belajarnya Ustaz. Apakah nanti ada per kelas itu Ustaz? Misalnya apakah dengan bimbingan dengan musyrif atau gitu misalnya Ustaz ya? Apakah ada misalnya mungkin satu musyrif dengan beberapa peserta gitu? Atau memang ini nanti semuanya digabung Ustaz? Atau misalnya akhwat sama ikhwan ini apakah digabung Ustaz itu? Tapi Ustaz mungkin itu Ustaz. Baik, nah, tafadhol Ustaz Ahmad Rokani. Kami persilakan. Ana menambahkan, coba Ustaz Laila. Ana jawab duluan nih, Ustadz. Nah, Baik. Untuk kelas Simla ini, eh, kelas saat Zoom berlangsungnya itu digabung ikhwan dan akhwat, namun untuk grup diskusinya dipisah. Seperti itu. Untuk tadi pertanyaan tentang musyrif, apakah ada musyrifnya gitu? Ustaz? Musyrif, Sudah. Mm-mm. musyrif di Zoom atau di grup? Allah alam. Dari gimana? Akhi Riza. Musyrif di mana? Mungkin untuk eh, biasanya kan yang Afan yang biasanya pernah Anda ikutkan kan juga ada musyrif di grup, juga ada musyrif di itu misalnya di Zoom gitu. Biasanya itu kan mungkin apakah nanti kita di Zoom tuh dibimbing masing-masing mualimnya atau musyrifnya gitu Ustaz. Biasanya itu kan mungkin satu satu misalnya satu kelas ini mungkin 10 orang gitu ya. Nah, kemudian dengan Oh, satu mualim gitu. Nah, gitu. oke. Atau gimana, Ustaz? Atau apa ini Baik, memang semuanya kita gabung ini gitu? baik. Ini Simla ini proses belajarnya ini seperti daurah, jadi semua digabung gitu ya, tidak dipisah-pisah. Kalau ada yang dipisah, itu ada program lain namanya Idat Lugawi itu dipisah per 25 satu kelasnya, seperti itu. Tapi untuk program Simla layaknya daurah, jadi digabung semua. Gitu, Ustaz. Baik. Nah, jadi nanti Nah, jazakallahu khairan. Oh iya. nama Yakub. Afan, mungkin Afan Waton. menambahkan itu, jadi memang sistemnya seperti itu. Kita gabung semuanya karena memang ini dari awal ya. Kemungkinan nanti kalau misalkan sudah banyak yang bisa dan bisa nanti adakan musyrif dan lain-lain mungkin lain lagi. Tapi untuk sementara memang kalau ada pertanyaan dan lain-lain, kita sudah siapkan insya Allah dari teman-teman BEM yang panitia ya itu bisa menanyakan langsung ke sana ya. Bisa. Atau di grup bisa juga kemungkinan ya. Tapi kalau ke grup khawatir nggak kebaca ya. Jadi baiknya memang insya Allah kalau ada pertanyaan bisa nanti ada yang menyiapkan atau menyimpan pertanyaan itu. Menghimpun ya, menghimpun Mas Nana. Menghimpun pertanyaan itu sehingga nanti bisa terjawab insya Allah. Nah, Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan. Pak Yakub. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya kita ambil Afan ya, suara anak mendadak kayak mau hilang. Pertanyaan dari chat Zoom. Tafadhol, kita baca lagi. Misalnya Afan Ustaz di sini bertanya, apakah nanti ada ujian di akhirnya atau di akhir pembelajaran apakah ada ujiannya? Tafadhol Ustaz Ahmad Rabbani. Nah, nah, tadi sudah dibacakan di silabus ya. Di silabus juga bisa diambil itu. Itu juga terakhir kita ada ikhtibar ya. Teori dan praktek. Eh, teori dan praktek kenapa harus bisa? Yaitu memang dua-duanya harus, ya teorinya ya bisa, prakteknya juga harus bisa. Ya maka yang terakhir diujikan ya diikhtibarkan itu ya teori dan prakteknya ya. Baik, Ada. jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Selanjutnya, Ustadz untuk e-sertifikat di brosur tulisannya opsional. Mungkin bisa dijelaskan kriterianya apa Ustadz? Nah, tafadhol ini ya seperti yang Al-Fadholi, di ini ya. Maksud dari e-sertifikat ini opsional itu bagaimana? Nah, tafadhol.
Jadi, Ustazah. Ustazah Taib, Laila, silakan tafadhol Ustazah Laila. taib. Nah, Sertifikat ini bagi yang sama seperti muqarrar cetak, bagi yang membutuhkan maka diarahkan untuk ikut memesan. Begitupun sertifikatnya. Itu bisa jika dibutuhkan maka itu bisa dipesan juga gitu. Dan ada ujiannya, ada uji kompetensinya. Seperti itu, Ustaz. Itu bisa dipilih apakah mau PDF-nya saja atau yang cetaknya. Untuk biaya sertifikatnya nanti akan diinfokan menyusul, insya Allah. Karena saat ini belum fix gitu, Ustaz. baiklah. Jazakumullah khairan. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apakah ada absensinya? Ya? Mungkin bisa dijelaskan terkait kehadiran dalam kursus ini. Bagaimana apabila terdapat suatu waktu halangan untuk hadir? Apakah ada pengaruhnya? Tafadhal kepada Ustaz Ahmad Robani. Kami persilakan. Jadi absensi memang tidak ada. Ukurannya bukan di absensi ya, karena ini online. Kadang-kala ada yang bisa hadir, kadang ada yang tidak. Jadi ukurannya bukan absensi ya. Tapi ukurannya adalah kelengkapan antum antuna mencatat untuk yang teori ya. Nanti di ikhtibar teori itu tambahannya itu catatan antum antuna lengkap ya. Begitu. Maka rekaman yang dikasihkan, link rekaman yang dikasihkan itu usaha untuk dipelajari terus atau di merojaah ya. Kalau kurang catatannya catat ya. Maka ketika nanti misalkan sewaktu-waktu pada saat ikhtibar praktek itu ditanyakan, antum-antuna sudah punya gitu. Kalau teori kan harus bisa menjawab kan itu intinya. Tapi kalau praktek itu ya menjawab ya di yang prakteknya begitu. Nah, maka ukurannya bukan absensi tapi ukurannya kelengkapan catatan dengan hadir pada saat apa itu namanya ta'lim. Kalau berhalangan nggak bisa hadir maka rekaman. Hadir pun kalau misalkan kurang lengkap ya buka rekaman begitu. Itu ini apa namanya ukurannya ya. Ukurannya itu catatan. Catatan harus lengkap. Kenapa Anda menekankan juga catatan ya? Karena ada yang bisa itu berangkat dari catatan. Jadi catatan itu penting. Dari kita belajar itu ada dua yang sudah praktekkan oleh salafus soleh kita, sahabat, yaitu apa itu? Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Abdullah bin As ya. Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As. Beliau Abu Hurairah menghafal ya. Dua pengikat itu menghafal pertama. Kalau Abu Hurairah andalan beliau adalah hafalan. Kemudian Abdullah bin Amr bin As yang sudah kita tahu insya Allah kalau tahu hadisnya ya. Itu beliau mencatat juga menghafal. Nah, berarti kalau kita ambil dari hikmah ini, belajar ilmu itu mencatat dan menghafal. Ya, syukur-syukur yang menghafal ya mencatat. Nah, ya. Karena ada yang berhasil itu karena catatan. Berangkat dari catatan. Maka program Simla ini Anda menekankan catatan juga harus lengkap. Lengkap ya. Artinya kalau ditanya kok bisa jawab berarti lengkap. Nah, kalau ditanya nggak bisa jawab berarti ya nggak lengkap berarti kan begitu. Baik. Salah gitu Ustaz. Baik. Nah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Kita lanjutkan. Nah, Ustaz, Ana selama di pondok pernah atau belajar nahwu sorof pakai kitab Wadih. Apakah itu tidak jauh beda dari kitab Asy-Syarif? Tafadhol Ustaz. jadi Asy-Syarif ini adalah inti-inti nausorot yang diambil dari Jurmiyah. Mutamima Alfiyah. Jadi kalau tadi nama kitabnya tadi isinya memang diambil dari Jurmiyah, Mutamima Alfiyah, maka yang nggak jauh dari itu sama berarti. Jadi kita rujukannya ke sana karena memang tujuan outputnya juga apa namanya teman-teman nanti yang sudah lulus ya, yang sudah lulus itu insya Allah kita harapkan itu bisa langsung juga membaca Jurmiyah, ya. Jurmiyah Mutamimah Alfiyah, begitu. Terutama di sarahnya ya,
besarannya. Kita harapkan begitu. Jadi belajarnya juga tidak mandek di program Simla. Program Simla hanya mengantarkan aja, mengantarkan supaya nanti bisa apa itu mempelajari lebih sungguh-sungguh lagi jurumiyah mutamimah alfiyah. Sehingga apa? Pada saat seperti itu insya Allah kesempurnaan dalam kita mengerti tata bahasa Arab ini insya Allah sudah benar-benar mumpuni insya Allah. Bismillah. Baik, Itu Ustaz. jazakallah khairan Ustaz. Kita lanjutkan ya. Afwan, tunggu sebentar. Baik, tadi sampai bertanya tadi. Afwan Ustaz, apakah kelasnya gabung atau terpisah laki-laki dengan perempuan? Ini tadi sudah dijawab ya. Jadi selama KBM itu kelasnya gabung, tapi grupnya dipisah. Grup WhatsApp-nya itu dipisah atau grup pembelajarannya, tapi selama KBM itu gabung. Jadi kayak sistemnya kayak daurah. Kemudian ada pertanyaan lagi, Afan, apakah Idad Lugawi gratis juga? Tidak ya. Idad Lugawi itu berbayar. Ada SPP-nya ya. Ada SPP-nya. Kemudian per kelas itu 25 orang saja. Kemudian yang dibahas kitabnya juga beda, yaitu Durus Suluko dan Arabiyah Baina Yadai. Oke, kita lanjutkan dulu ya. Kemudian tadi sepertinya ada pertanyaan terkait ini ya. Oke, tadi sepertinya ada yang bertanya, eh, karena Mukoror ini diambilnya di Bojonggede ya, Bogor, apakah bisa ya, karena pengirimannya dari sana, apakah bisa kalau misal nggak dipaket gitu, tapi ngambil langsung dari sana untuk Mukorornya? Ini mungkin bisa dijawab oleh Ustazah Laila, silakan. Baik. Untuk yang domisilinya dekat dengan Bojonggede, sangat bisa ngambil langsung, tapi tetap ikut mengisi link pemesanan ya, gitu. Tapi nggak usah transfer nggak usah include ongkir, jadi hanya transfer biaya bukunya aja 60.000 gitu. Dan nanti akan diinfokan di grup kalau kitabnya sudah bisa diambil. Seperti itu, Ustaz. Baik, nah, jadi bagi yang domisilinya Bogor, dekat sama kantor BEM, maka silahkan ya, nanti bisa ngambil langsung COD ya. Tapi udah dibayar duluan ya, udah dibayar duluan, kemudian nanti kitabnya ngambil langsung di kantor, nanti ada admin kita yang di sana, bisa diambil langsung. Karena kalau kalau satu kawasan ya emang lebih lebih baik ngambil daripada dipaketkan. Tapi izin bertanya saat apakah ini sudah tidak ada tadi ya? Izin bertanya Ustaz, apakah ada link absensi yang akan diisi selama pembelajaran berlangsung? Jika kita tidak bisa hadir ke Zoom, apakah ada siaran ulangnya? Baik, ini saya jawab secara ringkas ya. Tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Robani bahwasanya tidak ada absensi ya, karena bisa jadi ada banyak yang berhalangan dan yang lainnya. Kalau rekamannya pasti ada ya, rekamannya pasti ada, tapi biasanya H+1 ya. Jadi nggak langsung baru selesai Zoom terus langsung ada apa namanya rekamannya di YouTube itu belum gitu ya. Jadi besoknya gitu ya. Besoknya kemungkinan baru ada seperti itu. Intinya tetap aktif di grup ya. Nanti infonya akan di-share di sana. Kemudian bisa menyimak list rekaman-rekaman sebelumnya yang mungkin qadarullah tidak sempat hadir atau berhalangan. Baik, ada pertanyaan dari secara langsung, tafadhol atau live. Kami persilakan bagi yang bertanya secara langsung. Mungkin satu pertanyaan lagi dari secara langsung live. Mungkin terkait programnya atau terkait apa silahkan. Namun Yakum. Tidak ada. Nah, pertanyaan dari chat Zoom juga sudah habis sepertinya. Maka kita cukupkan ya untuk pertemuan malam hari ini. Terakhir mungkin sebelum ditutup ada yang mau disampaikan oleh Ustaz Ahmad Robani. Kami persilakan. Tafadhol Ustaz. Nah, insya Allah terakhir Anda menekankan dari kesemangatan kita mencari ilmu, bahwa mencari ilmu, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ya, setiap orang Islam ya lafadznya. Kemudian untuk tata bahasa Arab, Nausarab ini adalah ilmu pembuka dari syariat.
Kalau Anda gambarkan itu sebagai kunci dari ilmu syariat ada pada nausorof ya, nausorof dan juga takallumnya. Itu maka di sini kesemangatan yang Anda harapkan, dan insya Allah kita tidak melihat umur ya. Sudah Anda praktekkan ya, yang belajar itu tidak hanya yang usia muda tapi yang sudah sepuh-sepuh juga, dalam bahasa Jawanya ya sepuh-sepuh juga alhamdulillah berhasil. Maka tinggal kesemangatan antum-antuna yang Anda harapkan dalam program ini ya. Suaranya hilang ya? Atau hanya di Ana saja? Nah, suaranya hilang, Ustaz. Oh, baik. Nah, takutnya jaringan Ana yang salah. Baik, nah, mungkin Ustaz Ahmad Rabbani sinyal ya bermasalah. Qadarullah. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz Ahmad Rabbani. Ustaz Ahmad Rabbani. Baik, beliau tidak merespon ya. Nah, qadarullah. Maka kita keluar dari Zoom ya. Mungkin sinyalnya ya, kita maklumi saja. Baik, kita cukupkan Asalidah untuk pertemuan malam hari ini. Ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, dan jangan lupa bagi yang belum bergabung, silahkan bergabung, ajak saudara, teman-teman yang lainnya, karena belajar bahasa Arab ini sangat penting ya. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Ahmad Rabbani Hafizahullah Ta'ala. Dan apabila masih ada pertanyaan terkait program Simla ini, maka bisa ditanyakan di dalam grup ya kepada admin, ataupun bisa japri ke admin ya, via Telegram ataupun WhatsApp ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita cukupkan malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.